Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-89. Oke, soal yang pertama. Gerakan separatisme bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya sila A. Kepala banteng, B. Padi dan kapas, C. Rantai, D. Pohon beringin, E. Bintang. Gerakan separatisme bertentangan dengan nilai Pancasila sila keberapa? Tapi di pilihannya tidak disebutkan silanya, tetapi yang disebutkan adalah lambangnya. Kepala banteng merupakan lambang dari sila keempat. Padi dan kapas merupakan lambang dari sila kelima, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rantai merupakan lambang dari sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin merupakan lambang dari sila ketiga atau persatuan Indonesia. Dan bintang merupakan lambang dari sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terkait dengan pengertian dari gerakan separatisme adalah gerakan untuk melepaskan diri dari sebuah negara, kelompok, atau golongan tertentu untuk mendapatkan kekuasaan sendiri. Artinya adalah usaha untuk memisahkan diri atau melepaskan diri dari suatu negara ataupun kelompok atau golongan. Jadi ini artinya bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan D, pohon beringin. Soal nomor 2. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara yang dinamakan A. Panitia 8, B. Panitia 9, C. Panitia Lencana Negara, D. Panitia Pembangunan, E. Panitia Lambang Negara. Panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara pada tanggal 10 Januari 1950. Nama panitianya adalah Panitia Lencana Negara. Jadi, Panitia Lencana Negara merupakan panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara. Soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 3. Rancangan Lambang Negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam A. Sidang PBB, B. KAA, C. Sidang Kabinet RIS, D. Keraton Kadriah Pontianak, E. KMB. Yang ditanyakan adalah rancangan Lambang Negara karya Sultan Hamid II disetujui oleh Presiden dan diresmikan pemakaiannya dalam ... Berikut pembahasannya. Setelah selesai diperbaiki, kemudian diajukan ke Soekarno dan diserahkan kepada Kabinet RIS melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, rancangan Lambang Negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya pada sidang Kabinet RIS yang berlangsung 11 Februari 1950. Jadi, soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan C, yaitu sidang Kabinet RIS. Jadi rancangan Lambang Negara karya Sultan Hamid II disetujui oleh Presiden dan diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet RIS. Soal nomor 4. 3 tuntutan rakyat atau tritura disampaikan oleh A. Indis C. Partij, B. KAMI, C. Budi Utomo, D. Jong Selebes, E. 3 serangkai. Yang ditanyakan adalah siapa yang menyampaikan tritura atau 3 tuntutan rakyat. Berikut pembahasannya. 3 tuntutan rakyat atau disingkat dengan tritura adalah 3 tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Jadi, soal nomor 4, tritura disampaikan oleh KAMI. Jawabannya adalah pilihan B, atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Soal nomor 5.
Hasil sidang pertama BPU PKI oleh Profesor Dr. Supomo pada 31 Mei 1945 adalah A. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. B. Peri ketuhanan, internasionalisme, mufakat dan demokrasi, peri kemanusiaan, kesejahteraan sosial. C. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah keadilan rakyat. D. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial. E. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah ketuhanan yang Maha Esa. Dari kelima pilihan ini yang merupakan usulan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 adalah pilihan C, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 6. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya titik-titik dari jumlah anggota MPR. A 1/2, B 3/4, C 3/5, D 2/3, E 4/5. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya titik-titik dari jumlah anggota MPR. Soal nomor 6 sesuai dengan bunyi pasal 37 ayat 3 yang bunyinya untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi jelas bahwa soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan D, dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Soal nomor 7. Pemilu pertama pada tahun 1955 digunakan untuk memilih A. Anggota MPR, B. Anggota DPR dan konstituante, C. Presiden dan Wakil Presiden, D. KNIP, E. Menteri. Yang ditanyakan adalah pemilu pertama tahun 1955 digunakan untuk memilih titik-titik. Berikut pembahasannya. Pemilu 1955 dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Dan yang kedua, tanggal 15 Desember 1955 digunakan untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Jadi, pemilu pertama tahun 1955 digunakan untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 8. Piagam internasional yang memperkuat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. Bill of Rights, B. Atlantic Charter, C. Magna Carta, D. Perjanjian Versailles, E. Persetujuan Wina. Piagam internasional yang memperkuat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut pembahasannya. Piagam Atlantik adalah deklarasi yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada masa Perang Dunia II. Piagam Atlantik ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 1941 di atas kapal perang Kerajaan Inggris, Prince of Wales, di perairan Samudra Atlantik. Karena lokasi pertemuannya itu, dokumen tersebut dinamai Piagam Atlantik atau Atlantic Charter. Tujuan dibentuknya Piagam Atlantik adalah untuk mendeklarasikan hak kebebasan, kemerdekaan, serta perdamaian dunia selama perang hingga masa mendatang. Di antara poin-poin Piagam Atlantik adalah mengenai hak suatu negara untuk memilih pemerintahannya sendiri, pelonggaran pembatasan perdagangan, dan permohonan perlucutan senjata pasca perang. Dokumen ini dianggap sebagai salah satu kunci pokok dalam penyelesaian Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1945. Selain itu, Piagam Atlantik juga disebut sebagai piagam internasional yang memperkuat kedudukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, soal nomor 8 jawabannya untuk soal
piagam internasional yang memperkuat proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah jawabannya pilihan B, yaitu Atlantic Charter atau Piagam Atlantik. Soal nomor 9. Hari Kesaksian Pancasila diperingati pada tanggal A. 17 Agustus, B. 1 Juni, C. 1 Oktober, D. 28 September, E. 21 Mei. Yang ditanyakan adalah Hari Kesaktian Pancasila. Nah, pilihan A 17 Agustus merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pilihan B 1 Juni merupakan Hari Lahir Pancasila. Sedangkan 1 Oktober merupakan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi jawaban soal nomor 9 adalah pilihan C. D 28 September tidak ada, E 21 Mei merupakan Hari Reformasi Nasional. Peringatan Hari Reformasi mengacu pada peristiwa ketika Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah menjabat selama 32 tahun pada masa Orde Baru. Jadi, untuk Hari Kesaktian Pancasila diperingati pada tanggal 1 Oktober. Jawaban soal nomor 9 adalah pilihan C. Soal nomor 10. Pada masa demokrasi liberal, kabinet yang berhasil mengadakan Konferensi Asia Afrika atau KAA adalah A. Ali Sastro A. Midjoyo I, B. Juanda, C. Natsir, D. Sukiman, E. Ali Sastro A. Midjoyo II. Yang ditanyakan adalah pada masa demokrasi liberal, kabinet yang berhasil mengadakan Konferensi Asia Afrika. Berikut pembahasan mengenai KAA. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau disingkat dengan KTT Asia Afrika atau KAA, kadang juga disebut Konferensi Bandung, adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar atau Burma dahulunya, Sri Lanka, India, dan Pakistan, dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sunaryo. Pertemuan ini berlangsung antara 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung, Indonesia dengan tujuan memproklamasikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet atau negara imperialis lainnya. 23 Agustus 1953, Perdana Menteri Ali Sastro A. Midjoyo Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat sementara mengusulkan perlunya kerjasama antara negara-negara di Asia dan Afrika dalam perdamaian dunia. Karena pertemuannya dilaksanakan 18-24 April 1955, maka pada masa ini, masa demokrasi liberal, kabinet yang berhasil mengadakan KAA adalah jawabannya pilihan A, yaitu Ali Sastro A. Midjoyo I, yaitu karena kabinet ini berlaku atau bertugas pada 30 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Jadi untuk KAA itu merupakan capaian atau keberhasilan dari kabinet Ali Sastro A. Midjoyo I. Sedangkan Ali Sastro A. Midjoyo II itu kabinetnya dari tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Jadi untuk KAA berhasil diadakan pada kabinet Ali Sastro A. Midjoyo I. Jawaban soal nomor 10 adalah pilihan A. Oke, sekian video untuk kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dapat membantu teman-teman dalam belajar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.